Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rika Yoyo Agustini. Saya merupakan salah satu dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan informasi umum mengenai mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah. Mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah merupakan mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengevaluasi status kesuburan media tanah, pada gilirannya dapat memperbaiki status kesuburan tanah yang buruk dengan melakukan pemupukan dan pengapuran. Kegiatan perkuliahan disusun menjadi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kemudian penyajian, dan tahap penutup. Pada mata kuliah ini dibahas topik umum mengenai media tanah yang mengandung nutrisi tanaman yang dihubungkan dengan pertumbuhan dan hasil tanaman. Kemudian evaluasi media tanam, usaha perbaikan media tanam melalui manajemen pemberian bahan amelioran, serta membahas pencemaran lingkungan yang menjadi bahan kajian untuk mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah. Untuk memperluas wawasan, mahasiswa juga akan diminta membuat makalah, kemudian observasi lapang, dan dipresentasikan dan didiskusikan bersama di dalam perkuliahan. Berikut merupakan video pengajaran dalam mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga di mata kuliah nutrisi tanaman dan kesehatan tanah. Jadi di mata kuliah nutrisi tanaman kesehatan tanah, salah satunya kita membahas mengenai bahan pembenah tanah. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu bahan pembenah tanah? Belum. Nggak dibaca RPS-nya? Ya, saya jelaskan ya. Apa sih bahan pembenah tanah? Jadi bahan pembenah tanah itu adalah bahan baik dia berasal dari bahan sintetis ataupun organik, baik dia yang langsung dari alam atau buatan. Yang penting dia fungsinya untuk memperbaiki sifat tanah. Jadi baik sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Nah, itu dinamakan bahan pembenah tanah. Banyak nggak bahan pembenah tanah jenisnya? Banyak tentunya. Ada yang sintetis, ada nggak ada. Yang sering kita jumpai yang sintetis itu salah satunya ada silika gel. Jadi silika gel yang sering kalian temui di sepatu itu ternyata bisa digunakan sebagai bahan pembenah tanah. Nah, jadi dia kalau misalnya direndam di dalam air itu kan mengembang. Nah, itu bisa untuk memperbaiki sifat fisika tanah. Jadi memperbaiki struktur tanah. Nah, biasanya kita seimbangkan juga struktur tanah yang mana nih? Yang padat berarti harus digemburkan. Gitu ya. Nah, tapi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai kapur. Ada yang udah tahu kapur? Biasanya digunakan sebagai apa kapur? Kapur tulis ya, biasanya sering kita temui kapur tulis. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kapur, bahwa kapur itu dapat memperbaiki sifat tanah. Sifat tanah apa nih kira-kira yang dapat diperbaiki oleh kapur? Menurut kalian? Apakah sifat fisik, sifat kimia, atau sifat biologi? Kimia, fisik, dan
biologi. Soalnya kapur itu dia paket lengkap. Ketiganya dia dapat memperbaiki sifat tanah. Kenapa sih kapur itu digunakan sebagai bahan pembuatan tanah? Jadi kapur itu sebetulnya di alam terbagi menjadi dua. Jadi ada kapur namanya kapur kalsit dan ada kapur dolomit. Bedanya apa? Bedanya hanya di dalam kandungannya. Jadi kalau kapur kalsit dia hanya mengandung kalsium karbonat. Jadi CaCO3 saja. Tapi kalau dolomit dia mengandung kalsium magnesium karbonat. Jadi CaMgCO3. Ya. Tapi yang banyak digunakan oleh petani yang dinamakan sebagai kappan atau kapur pertanian itu adalah dolomit jenisnya. Karena kalau kalsit biasanya digunakan sebagai bahan untuk bangunan seperti alas untuk cat tembok, nah itu biasanya didapatkan oleh kalsit. Tapi kalsit yang diolah lagi. Kemudian saya gipsum, bahan gipsum itu juga berasal dari batuan kapur. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bu cara kerja dari kapur ini? Sebetulnya kapur ini pertamanya adalah dia memperbaiki sifat kimia dulu. Jadi kapur itu fungsinya untuk meningkatkan pH tanah. Jadi dia dapat meningkatkan pH pada tanah masam. Nah, ini dia reaksi kapur di dalam tanah. Jadi kalau tanah masam itu kita ibaratkan pH-nya 5,5 ke bawah. Jadi kalau pH-nya masam itu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu dia dapat tumbuh pada pH yang netral. Jadi sekitar 7. Kalau pH-nya di bawah itu biasanya pertumbuhan akan terganggu. Kenapa? Karena ketersediaan unsur hara dalam tanah juga akan terganggu. Jadi hebatnya di dalam tanah itu sebenarnya kompleks. Ketika pH-nya masam, unsur hara itu hampir tidak tersedia. Unsur hara makro tentunya. Nah, sementara yang banyak tersedia pada pH masam itu unsur hara mikro. Mikro itu kan hanya dibutuhkan sedikit, tapi ketika masam dia jadi besar ketersediaannya. Nah, sementara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sedikit tersedianya dalam pH yang masam. Nah, ketika kapur diberikan ke dalam tanah, dia akan menghasilkan reaksi ini. Jadi kalsium karbonat dia bereaksi dengan air. Jadi kapur itu harus bereaksi dengan air di dalam tanah. Dia bereaksi dengan air, nah sehingga dalam tanah kalsiumnya lepas. Jadi Ca2+, OH- dan HCO3. Ini ketika terjadi di dalam tanah. Nah, sementara apa sumber kemasaman tanah? Itu yang harus kita perbaiki. Untuk meningkatkan pH tanah, sumbernya dulu harus kita perbaiki. Nah, sumber dari kemasaman tanah apa? Ternyata sumbernya itu adalah ion H+ dan Al3+. Itulah kenapa makanya rumus dari pH adalah min log H+. Jumlah H+ yang berada di dalam tanah. Ya, berapa sih jumlah H+-nya? Nah, tapi ternyata bukan hanya H+, sumbernya ada Al3+ yang mengganggu kemasaman tanah. Nah, si sumber-sumber inilah yang akhirnya menyebabkan pH tanah menjadi masam. Nah, ketika pH dengan tanah dengan pH masam ini diberikan kapur, diberikan CaCO3, nah maka jadi kalau kalian bayangkan di dalam tanah itu ketersediaan hara dibagi menjadi 3. Jadi tanah yang kalian cuma lihat datar-datar aja, itu kalau kalian teliti di dalamnya itu ada 3 ketersediaan sumber hara. Yang pertama ada dalam bentuk tersedia. Jadi kalau tersedia itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada dalam bentuk terikat. Nah, kalau dalam bentuk terikat ini sama sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi dia bisa terikat oleh unsur lain atau bisa terikat oleh bahan organik atau bisa juga terikat oleh logam. Jadi betul-betul tidak bisa dimanfaatkan atau bisa juga terikat oleh mineral liar. Nah, ada yang bentuknya dalam kompleks jerapan, terjerat. Ya beda ya terikat dengan terjerat. Kalau terikat dia tidak bisa dilepaskan, tapi kalau terjerat dia bisa ditukarkan dalam proses pertukaran kation di dalam tanah. Namanya itu kapasitas tukar kation. Kalian dengar nggak KTK tanah? Nah, biasanya Al3+ ini beradanya di dalam kompleks jerapan. Jadi dijerat oleh tanah. Nah, sehingga ketika CaCO3 kita berikan ke dalam tanah, si CH2+ ini dia dapat menukarkan ion Al3+.
Nah, kemudian setelah keluar dari kompleks jerapah, Al-nya kemana? Nah, aluminiumnya ini ternyata dia berikatan dengan OH- menjadi AlOH3. Nah, AlOH3 di dalam tanah itu tidak dapat diserap oleh tanaman, jadi dia mengendap. Nah, sehingga Al-nya menjadi tidak beracun, pH-nya akhirnya meningkat. Gitu. Jelas? Saya lanjutkan? Tak ya. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan sebelumnya, jadi kapur itu diberikan ke dalam tanah ditemukan dalam bentuk apa? Yang tadi. Pertama ada Ca dan Mg dalam larutan. Ini yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian yang kedua ada yang terjerap. Nah, terjerap itu tadi harus dalam proses pertukaran kation. Jadi memang harus dipertukarkan. Nah, kemudian yang ketiga ada dalam bentuk CaCO3. Jadi CaCO3 yang alami langsung masuk ke dalam tanah. Nah, bahan kapur apa saja nih yang bisa mengurangi penyusutan tanah? Tadi saya bilang kapur itu banyak jenisnya. Ya. Nah, ada CaCO3 atau biasa disebut kalsit, kemudian ada CaMgCO3 atau biasa disebut dolomit. Ada dalam bentuknya MgCO3, ini biasanya sudah hasil dari pelarutan. Kemudian ada juga CaO dan MgO, kemudian ada CaOH2 dan MgOH2. Ini bentuk kapur yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pH. Nah, kenapa kok umumnya dimanfaatkan dalam bentuk CaCO3? Karena yang pertama harganya murah. Jadi dolomit itu harganya murah di pasaran. Kalian kalau beli dolomit sekilo itu harganya sekitar 1.200. Jadi memang harganya murah. Bu, kalau yang lain mahal nggak? Yang lain lebih mahal dari bentuk yang CaCO3 ini. Kemudian tidak kaustik. Tidak kaustik itu nggak panas di tangan. Karena kan petani ketika memberikan kapur ke dalam tanah itu disebar dengan menggunakan tangan. Kalau dia panas, melepuh tangannya. Makanya kenapa digunakan kapur dalam bentuk CaCO3. Kemudian banyak dijumpai di alam. Nah, contohnya kita jadi Karawang. Ada nggak yang tahu letak gunung kapur di Karawang? Di mana? Di Loji. Nah, jadi memang tersedia di alam. Banyak tersedia alam kapur, kalsit dan dolomit. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi macam-macam kapur. Jadi CaCO3 dan CaMg3 itu termasuk dalam kapur karbonat. Kemudian ada lagi kapur oksida. Nah, kapur oksida ini contohnya ada kapur siri dan kapur kohor. Nah, kapur siri dan kapur kohor itu adalah bentuk dari perubahan CaCO3 yang dipanaskan sehingga menjadi CaO dan CO2-nya menguap. Karena dalam prosesnya ini akhirnya tidak dimanfaatkan apa tadi, meningkatkan harga. Kalau udah diolah, naik tuh harganya karena butuh tenaga kerja. Sementara kalau CaCO3 tadi, yang penting ukurannya aja. Semakin intinya kalau pembenahan tanah itu semakin halus ukurannya, semakin mudah diserap oleh tanaman, semakin mudah bereaksi. Ya. Kemudian yang ketiga ada kapur hidroksida atau kapur tembok. Nah, ini yang suka digunakan sebagai alas sebelum dicat. Ya. Nah, contohnya ada CaOH2 dan MgOH2. Nah, ini diperoleh dari CaO yang ini ditambahkan air. Jadi CaOH2. Kemudian kapur juga itu ditentukan jaminannya. Jadi kualitas kapur itu ditentukan oleh jaminannya. Ada dua, ada jaminan kimia dan jaminan fisik. Jadi nggak sembarangan nih kita ngasih kapur tuh, ada jaminan kimia dan jaminan fisik. Jaminan kimianya dilihat berapa kandungan karbonat totalnya. Karena ini ada di syarat nasional Indonesia, ada SET-nya ternyata kapur ini. Berapa sih SET yang bisa dilepas di lapangan atau dilepas untuk diperjualbelikan? Karena kalau tidak memenuhi persyaratan itu, kapurnya jadi tidak optimal untuk dimanfaatkan. Jadi percuma nanti, sia-sia diberikan kapur tapi tidak ada manfaatnya, malah menambah biaya untuk dikeluarkan oleh petani. Nah, kemudian yang kedua ada kadar oksida konvensional. Sebetulnya dari jaminan kimia ini bisa kita hitung. Nanti saya setelah slide ini ada perhitungannya. Bagaimana cara menghitung karbonat total, kadar oksida konvensional, ekivalen oksida, daya neutralisasi dan persentase Ca atau Mg. Nah, ini yang menentukan jaminan kimia dari si kapur tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada jaminan fisik. Nah, tadi jaminan fisik itu adalah jaminan dari kehalusan kapur. Jadi semakin halus maka semakin cepat reaksinya.
Jadi kalau kalian beli kapur di toko pertanian, lihat dulu dia halus atau tidak. Intinya kapur itu semakin halus berarti semakin bagus, semakin cepat dia bereaksi dalam tanah, semakin cepat juga pH-nya menjadi netral. Gitu. Ya ini ukuran standar kapur. Jadi harus lewat 100% lewat saringan 60 mes atau 50% lewat saringan 100 mes. Ini ukuran dari kapur. Nah ini kita bisa lihat bagaimana cara mendapatkan jaminan kimia untuk kapur. Jadi kalau untuk menentukan karbon total tadi saya bilang yang banyak di toko pertanian atau yang dijual di pasaran itu adalah kapur dolomit. Dari mana dolomit itu tadi ada Ca dan Mg. Nah biasanya di kemasannya itu sudah tertulis berapa sih kadar persen dari CaCO3 dan MgCaCO3 ini. Nah ini tinggal dijumlahkan. Nanti berapa persen? Nah kemudian bagaimana kita mengetahui mengenai kadar oksida konvensional? Berapa sih kadar oksidanya di dalam si kapur tersebut? Jadi kita harus menghitung berapa bobot molekul dari CaO. Misalkan hitungnya berapa bobot molekul dari CaO? Berapa bobot molekul dari Ca? Bobot molekul dari Ca? 2. Berapa? Kita jadikan PR ya. Silakan kalian mencari. Karena kan ini sudah mereview. Pernah kan kalian belajar di SMA kan mengenai kimia dasar? Silakan ini nanti kalian catat. Nanti saya share PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa catat, kalian bisa cari, nanti kita bahas minggu depan. Oke? Nah, kemudian ada lagi ekuivalen oksida Ca. Nah, ini juga sama hitungnya. Berapa bobot molekul dari Ca dan O, kemudian dibagi bobot molekul Mg dan O dikali persen dari MgO. Persen MgO-nya itu adalah hasil dari sini. Hasil dari kadar oksida konvensional. Oke, jadi kalian harus menghitung ini dulu baru bisa menghitung ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ada juga daya netralisasi. Ini daya netralisasi ini kalian bisa menghitung kesetaraan bentuk CaCO3. Berapa besar daya netralisasi si CaCO3 ini untuk menetralkan tanah. Nah, kemudian ada lagi persentase Ca dan Mg. Jadi berapa persen sih kandungan Ca dan Mg di dalam si kapur tersebut? Itu silakan nanti dikerjakan oleh kalian ya. Nanti minggu depan kita bahas. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi ada syarat dari pemilihan bahan kapur. Minimal CaO-nya itu harus setara sekitar 47%. Jadi kalau kalian nanti mau ngapur tanah nih, kalian bisa hitung dulu setara enggak dengan yang disyaratkan. Kalau dia setara dengan 47%, berarti beli. Atau bisa lebih nggak apa-apa. Tapi asal jangan kurang. Kalau kurang dari 47% itu biasanya kualitasnya kurang. Jadi ada standarnya harus berapa. Ya. Nah, kemudian tadi saya tanya pas di awal, apa sih manfaat dari pembelian kapur? Untuk apa? Untuk memperbaiki apa? Jadi ternyata dia dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi dia paket komplit kapur itu. Tapi yang pertama itu pasti sifat fisiknya dulu yang diperbaiki, sifat kimianya dulu yang diperbaiki. Setelah kimia diperbaiki, pH netral, organisme di dalam tanah itu otomatis dapat berkembang dengan baik. Jadi kayak cacing, bakteri itu senang hidup di pH yang netral. Ketika dia pH-nya masam, dia nggak betah tinggal di situ. Jadi pH-nya harus diperbaiki. Kemudian karena pH-nya naik, unsur hara makro dan mikro tersedia seimbang. Nah, makanya biologinya juga menjadi bagus. Bakteri mau tinggal di situ. Nah, kalau bakteri dan mikroorganisme tanahnya hidup, otomatis fisiknya akan berubah karena aktivitas dari mikroorganisme tersebut. Jadi cacing tanah itu di dalam tuh bolak-balik terus di dalam tanah. Kalau ada cacingnya, banyak cacingnya. Nah, si pergerakannya itu dia dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Jadi lebih baik lagi. Gitu. Tapi yang harus diperhatikan bahwa pemberian kapur itu tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan overliming. Jadi nanti malah terlalu basah tanahnya. Kita mau memperbaiki tanah jadi netral malah jadi basah tanahnya. Karena tadi kalau berlebihan ya akan menyebabkan defisiensi
Fe, Cu, Zn, dan boron. Nah, kemudian juga ketersediaan fosfornya menjadi berkurang. Jadi dalam tanah, fosfor itu adalah unsur yang paling rentan. Ketika dia pH-nya masam, fosfor itu diikat oleh aluminium dan Fe. Sementara pada kondisi yang terlalu basah pH-nya, fosfor itu diikat oleh Ca menjadi ikatan CaP, sehingga fosfor tidak tersedot. Sementara fosfor itu adalah unsur yang paling utama dalam tumbuhan tanaman. Jadi nitrogen, fosfor, kalium itu adalah 3 unsur yang paling utama dalam pertumbuhan tanaman, mendukung pertumbuhan dan hasil nanti untuk tanaman. Ya. Nah, ada aspek praktis dari pengaturan. Jadi yang pertama, pengapuran itu hanya diperlukan pada tanah yang masam. Jadi kalau tanah yang nggak masam nggak usah dikapur. Ya, pengapuran hanya digunakan pada tanah yang masam. Percuma kalau tanah yang nggak masam kamu kapur, membuang-buang. Terus tadi mulai jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, untuk budidaya tanaman yang tidak toleran terhadap pemasaman yang tinggi. Jadi ada beberapa tanaman yang memang dia toleran terhadap pemasaman. Contohnya apa? Tanaman padi. Tanaman padi itu dia toleran terhadap kandungan aluminium. Sehingga kalau misalnya di sawah tanahnya misalnya sekitar 5,5 atau sekitar 5 itu nggak perlu diulang. Karena tanaman padi itu dia bisa tidak menyebabkan efek toksik terhadap tubuhnya. Jadi dia masih bisa berproduksi dengan normal ketika aluminiumnya ada di dalam tanah tersebut. Kemudian perhatikan juga bentuk kapur yang dipilih. Itu harus mempertimbangkan jaminan fisik dan kimia. Kemudian pertimbangkan juga harga. Jadi kita sebagai petani nih ketika turun ke lapangan kan harus memperhitungkan untung apa enggak. Ya banyak kan sekarang petani rugi ya. Dia tanam udah jor-joran nih, ngasih pupuk, benihnya beli yang bagus, tanamannya tanahnya diolah dengan bagus, tapi tahunya harganya anjlok. Makanya kalian harus bisa memprediksikan kira-kira nih pada saat saya panen harga itu stabil atau enggak. Atau kalaupun tidak stabil, apa yang harus saya lakukan? Apakah mengolah olahan hasil panen saya menjadi bentuk makanan misalnya gitu, sehingga menjadi lebih tahan lama. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian jumlah kapur yang diberikan disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai. Jadi pH berapa yang ingin kalian capai itu disesuaikan dengan jumlah yang diberikan. Nah, kemudian cara pemberiannya juga, setiap tanaman itu cara pemberiannya beda. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pemberian kapur itu tidak boleh pada saat ada tanamannya. Jadi harus 2 minggu sebelum tanam. Jadi tidak boleh pada saat tanam ini saya udah tanam terus saya kasih kapur dan tanamannya mati. Ya, jadi harus dikapur dulu baru ditanam. Dan minimal waktunya itu sekitar 14 hari. Jadi suruh bereaksi dulu, suruh ditingkatkan pH-nya. Kalau udah baik baru ditanam. Ya. Nah, waktu pemberiannya kalau untuk tanaman pangan itu 2 sampai 3 minggu sebelum tanam. Nah, sementara kalau untuk tanaman tahunan itu diberikan 2 sampai 3 minggu sebelum tanam dan diberikan kembali jika diperlukan pada awal musim hujan. Jadi biar bereaksi. Kalau tanaman tahunan itu kan contohnya apa? Tanaman tahunan ada yang tahu? Durian misalnya. Durian kan berbuahnya musiman. Nah, sehingga kalian tinggal buat aja tuh tempat untuk kapur di sekitar tanaman. Biasanya dikelilingi. Nah, tapi biasanya di kapur itu pas awal musim hujan. Jadi supaya bereaksi. Tadi kan saya bilang di depan bahwa kapur itu harus bereaksi dengan air. Jadi untuk menaikkan pH tanah. Kemudian kalau untuk tanaman pangan, sistem penggiliran tanaman, kapur itu harus mempertimbangkan kepekaan jenis tanaman terhadap pemasangan keracunan. Tadi yang saya bilang. Jadi, saya menanam singkong, nggak usah kayak kapur. Singkong tahan. Kamu ambil batangnya, kamu tanam di tanah itu dulu. Jadi tidak perlu mempertimbangkan. Tapi kalau misalnya kamu menanam bayam, nah bayam itu terhadap aluminium. Nah, sehingga ketika kamu tanam malah aluminium diserap sama dia, nanti kamu keracunan. Atau nanti malah bayamnya mati gitu ya, karena keracunan aluminium. Nah, itu pembahasan kapur hari ini. Ada yang bertanyakan? Ya? Ya, gimana? Dosis untuk pemberian kapur itu ada dosisnya nggak untuk meningkatin pH tadi? Ya, pertanyaan bagus. Jadi sengaja nggak saya tampilkan kenapa dosis, karena saya pengen tahu kalian bisa
memberikan itu seperti apa gitu ya. Nah jadi ada nggak tuh dosis kapur? Jadi Kementerian Pertanian itu merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan 1 poin pH itu memerlukan sekitar 2 ton per hektar. Jadi untuk meningkatkan 1 poin pH per hektar itu membutuhkan 2 ton. Nah jadi tinggal kalian hitung berapa pH-nya, kemudian berapa pH yang ingin kalian capai, dikalikan 2 ton. Ya. Tapi ada lagi nggak selain dari rekomendasi Kementerian Pertanian? Ada. Itu berdasarkan aluminium yang dapat dipertukarkan. Itu harus dianalisis melalui laboratorium. Jadi kalian ambil tanahnya, kemudian kalian analisis ke lab berapa sih kandungan ALDD-nya. Nah kalau sudah diketahui ALDD-nya itu bisa dikalikan. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau misalkan kayak gitu, tadi kan ibu kan bilang ya bu, apa namanya kapur itu semakin halus semakin bagus ya. Kalau misalkan kasusnya itu kita beli ternyata nggak terlalu halus, itu bisa kita lakukan penghalusan mandiri atau nanti unsur-unsur yang di dalam kapur itu hilang? Bisa dilakukan secara mandiri. Tapi kan buang tenaga tadi saya bilang. Kalian harus mempertimbangkan juga tenaga. Karena petani itu nggak main-main kan, berapa hektar yang dimainnya. Kalau misalnya 2 ton per hektar kamu ya, jadi silakan pertimbangkan juga. Nanti kalian setelah lulus nih jadi pengusaha, ya amin ya, jadi pengusaha punya lahannya berhektar-hektar, itu kalian harus pertimbangkan. Kira-kira untung atau rugi? Karena kan pasti yang dicapai adalah keuntungan ya. Kalau saya iya setelah ini ada nggak sih faktor-faktor yang bikin gagal? Kita udah pakai kapur nih, tapi kan pasti ada aja faktor-faktor eksternal yang bikin tanah itu jadi gagal, pH-nya jadi gagal gitu. Itu biasanya apa aja sih? biasanya curah hujan. Jadi setelah kita berikan kapur, curah hujan tinggi. Biasanya nggak berhenti-berhenti tuh curah hujannya. Nah akhirnya kapurnya larut. Nah sehingga nanti tidak optimal. Nah kemudian curah hujan juga kalau misalnya kayak kita kan tinggal di daerah industri, banyak polusi. Polusi itu dia akan ditangkap oleh awan, kemudian turun hujan. Nah hujan itu akan menyebabkan hujan asam. Nah itu juga salah satu faktor yang dapat menurunkan pH. Itu bisa menjadi tidak optimal ketika kita memberikan kapur. Makanya kita harus mempertimbangkan juga musim. Nah, susah kan jadi petani? Ya, bentar ya, nanti kalian di apa ya namanya? Harus dianalisis lebih detail. Ketika kita mau ke lapang, itu bukan hanya sekedar kita pergi ke lapang, tapi memang harus pertimbangkan bagaimana iklimnya. Bagaimana nih suhu sekarang, cocok atau enggak tanaman ini? Tanamannya cocok enggak di dataran rendah? Itu harus kalian pertimbangkan. Jadi banyak pertimbangan lain selain kemudian ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Jadi alhamdulillah pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Nutrisi Tanaman dan Kesuburan Tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.